Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertamanya aku membuat konten untuk YouTube sendiri. Untuk teman-teman semua yang belum mengenalku, salam kenal. Namaku Oktavia Ramadhani dari SMK Muhammadiyah Tumi Jajar kelas 11B jurusan DKV. Hai, di video perdanaku kali ini aku bakal membahas mengenai fase bisnis photopreneur. Entah kali berbisnis di wedding fotografi, interior arsitektur, commercial fashion, potret, dan lain-lain. Ketika kita ingin merintis suatu brand dan launching produk, kita ke pasaran, pastinya brand kita itu nggak mungkin langsung tiba-tiba gede. Followersnya itu langsung banyak, volumenya itu langsung, salesnya itu langsung tinggi, di media langsung tinggi, marginnya langsung gede, langsung bisa ekspansi kemana-mana. Oh tidak, singkat itu dan tidak semudah itu. Pastinya butuh proses kita membangun brand dan launching produk. Kita ke pasaran umumnya, kita itu melalui 4 fase. Ini bakal aku jelasin satu persatu. Fase yang pertama, fase introduction. Fase dimana kita mengenalkan produk jasa kita dan brand kita ke pasaran, dan kita udah sukses melewati fase introduction. Maka selanjutnya kita memasuki fase yang kedua. Fase yang kedua itu fase growth. Brand kita itu mulai tumbuh, sel kita udah naik, demand kita sudah naik, portofolio kita udah banyak, juga followers di sosial media juga sudah banyak, dan akhirnya reputasi kita mulai terbentuk di fase grup ini. Fase yang ketiga itu adalah fase maturity. Brand kita itu sudah matang, sudah dewasa. Nah, brand kita itu lagi puncak-puncaknya. Nih, sel kita itu lagi banyak-banyaknya. Nah, tapi di titik ini kita harus siap-siap mengalami namanya penurunan. Bisa jadi karena persaingan atau market yang sudah mulai jenuh. Dia sebaik kita itu harus melakukan namanya inovasi biar bisnis kita nggak masuk fase yang keempat, yaitu fase decline. Jadi di mana brand kita itu udah nggak mampu untuk bersaing di pasaran market. Share kita menurun, penjualan kita udah dimensi kita menurun, dan akhirnya bisnis kita itu udah tidak tertolong. Kalau misalnya kita nggak kreatif dan nggak melakukan namanya inovasi, oke, ceritanya kita tuh pengen ngebangun bisnis wedding fotografi, ya bisnis wedding fotografi ini industri yang emang nggak ada matinya. Teman-teman, sangat menjanjikan tapi sangat kompetitif, persaingan yaitu banyak dan ketat banget. Kenapa menjanjikan? Karena rata-rata di Indonesia itu pasti akan menikah, dan pernikahannya itu pastiin didokumentasikan dong, entah itu dalam bentuk foto, entah itu dalam bentuk video, dan dia handle fotografi itu adalah vendor yang prioritas untuk calon pengantin. Kenapa? Karena hasil dari foto dan video itu, jadi nggak heran deh kalau misalnya di industri wedding fotografi ini persaingannya yaitu sangat banyak dan sangat ketat. Apalagi di wedding fotografi ini nggak ada barrier to entry, jadi semua orang bisa masuk ke industri wedding fotografi, siapapun, kapanpun. Hai, dimanapun. Nah, sebelum memasuki fase introduction, mengenalkan produk dan brand kita kebakaran, pastikan kita itu udah melakukan namanya research, dan kita sudah launching. Pernah kita brand kita ke pasar, kita itu sudah terarah dan tepat sasaran. Oke, contohnya kita itu harus menentukan brand editing terlebih dahulu. Kita harus memikirkan nama brand kita, maknanya, logonya, tagline-nya, visual. Bakal kita sajikan ke klien. Brand voice-nya itu seperti value apa yang bisa kita berikan ke klien. Kemudian kita harus bisa ngeblok dong bisnis model canvas kita biar enggak ketar-ketir, biar enggak bingung ke depannya. Kalau misalnya produk kita, brand kita sudah masuk ke pasar, oke,
Sekarang kita harus masuk ke fase introduction, fase dimana kita memperkenalkan produk kita, jasa kita ke pasaran. Ceritanya kita itu ingin membangun bisnis wedding fotografi. Oke, pertama aku akan membahas situasi di fase introduction terlebih dahulu sebelum masuk ke strategi. Yang pertama, awareness terhadap dan kita itu belum terlalu banyak karena portofolio kita belum banyak ditampilkan di sosial media atau bahkan di website kita dan juga reputasi belum kebentuk dengan baik. Di fase introduction ini yang kedua, penjualannya masih rendah. Kenapa? Karena warnanya itu masih rendah, portofolionya masih sedikit, reputasinya belum kebentuk, brand equity-nya juga belum kuat, jadi wajar. Misalnya, penjual awal-awal itu di fase enter masih tertatih-tatih. Yang ketiga, margin keuntungan masih rendah. Ya biasanya di fase ini kita itu masih buat pre-seleksi yang memang harganya belum terlalu mahal, atau bahkan kita itu bisa menempatkan harga jual kita itu dapat klien dulu buat menuhin portofolio, buat ningkatin skill kita. Hai, buat nambah-nambah review di sosial media atau misalkan di website kita dan tujuannya adalah untuk membangun reputasi. Oke, dan yang keempat itu adalah sebagai CEO. Di sini bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything. Di fase introduction ini biasanya kan kita belum punya tim yang kuat, belum punya tim yang banyak, atau bahkan kita itu masih sendiri. Jadi kita itu melakukan segala halnya sendiri. Sebagai fotografer, kita sebagai editor, kita sebagai admin, kita sebagai akuntan, kita sebagai acara, kita sebagai digital marketers, suppliers, on project. Harus legal dulu di sini. Tapi kalau misalnya kita udah masuk ke fase gold, penjualan kita udah bagus, cash on hand itu udah banyak, kita itu harus membangun tim yang kuat. Bisnis kita bisa setiap lagi dan lagi. Soal strategi, kita itu harus membangun tim yang kuat biar bisnis kita setiap lagi dan lagi. Soal strategi apa yang bisa kita lakukan di fase introduction ini. Oke, yang pertama, ngumpulin portofolio sebanyak cara itu. Oke, yang pertama, ngumpulin portofolio sebanyak-banyaknya. Caranya itu kita bisa mengajak teman-teman kita yang punya pacar untuk dijadikan model prewedding. Prewedding seperti itu. Tapi yang harus win-win solution. Kita bisa mengasih seperti itu, tapi yang harus win-win solution. Kita bisa ngasih foto gratis untuk dokumentasi mereka. Tapi foto mereka itu bisa kita jadikan untuk konten di sosial media atau bahkan website kita. Terus kalau misalnya ada saudara yang ingin nikah, kita bisa tawarkan sesi private. Kita bisa tawarin sesi private-nya gratis. Bahkan kalau misalkan weddingnya kita bisa menurunkan tim. Kalau misalnya belum ada tim, ya udah kita turun sebagai fotografer yang emang cuman ngambil kredit momen sedang. Kenapa? Karena biasanya kita itu jadi tamu keluarga gitu. Nah, dan kalau fotonya itu udah selesai, kita edit dan akhirnya kita kasih ke klien kita, kasih saudara kita, mintalah review, dan reviewnya itu harus kita tampilkan di sosial media, entah itu di Instagram atau misalnya di website. Apa? Karena dengan review yang bagus atau misalkan bintang di rumah. Kenapa? Karena dengan review yang bagus atau misalkan bintang di rumah, online shop itu pasti bisa meningkatkan namanya reputasi kita, kepercayaan orang-orang terhadap
Itu harus bisa peka sama keadaan bisnis kita dan diingatkan lagi kita itu harus kreatif, inovatif, dan adaptif biar kita itu nggak mati secara perlahan. Oke, sekian dulu video perdanaku teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.